Kasih merupakan esensi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kekristenan. Tanpa kasih, kekristenan hanya menjadi label agama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita dapat melakukan suatu tindakan yang terlihat kasih, tetapi tanpa memiliki kasih. Ada orang-orang yang mungkin dapat berkorban, tetapi tidak memiliki kasih di dalamnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Saya akan membacakan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang dermawan, tetapi apa motivasi mereka ketika mereka melakukannya itu? Mereka membagi-bagikan sesuatu yang dari miliknya dengan limpahnya. Tetapi apakah motivasinya dari kasih? Mungkin saja sebagian kecil orang-orang yang melakukannya. Nah, hari ini kita mau melihat satu perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang-orang percaya untuk saling mengasihi, yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 31. Saya akan membacakan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti orang yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya secara fisik dan dimuliakan melalui pengorbanannya di kayu salib dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus memberikan satu perintah baru kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada timbul pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa mengasihi adalah satu perintah yang baru? Bukankah ini adalah satu perintah yang sudah ada sejak di dalam perjanjian lama? Jika kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 18, di situ dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, apa maksud dari Yesus yang mengatakan bahwa ini adalah perintah yang baru? Apa bedanya dengan perintah sebelumnya agar kita saling mengasihi? Nah, pertama, Tuhan memberikan suatu perintah saling mengasihi dengan satu teladan yang telah Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Yaitu di mana Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian yang kedua, perintah dari Yesus itu menunjukkan satu prioritas kasih. Alkitab memang mengajarkan bahwa kita harus mengasihi kepada semua orang. Tetapi terutama prioritasnya adalah kawan-kawan kita seiman. Yang terdapat kita bisa baca di dalam Galatia 6 ayat 10. Demikian juga Yesus memberikan satu prioritas, yaitu untuk saling mengasihi kepada saudara-saudara seiman. Yaitu dalam konteksnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Nah, kemudian ketiga, perintah untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya merupakan satu identitas yang harus dimiliki oleh murid-muridnya. Ayat 35 Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selama ini orang-orang mengenal murid-murid Yesus itu karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus akan naik ke surga, maka Yesus menetapkan satu tanda bagi mereka agar orang-orang dapat mengenali mereka, yaitu mereka harus saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Oleh sebab itu, hal ini pun berlaku sampai saat ini. Jikalau kita mengaku bahwa diri kita adalah murid-murid Yesus Kristus, maka kita harus mengasihi sebagai saudara-saudara seiman. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kasih merupakan satu perintah bagi setiap orang percaya. Jika kasih merupakan suatu perintah, maka kasih harus diwujudkan
melalui suatu tindakan dan bukan hanya perasaan yang muncul secara spontan. Kasih haruslah aktif dan bukan pasif. Hal yang penting harus diperhatikan bahwa mengasihi adalah perintah Allah, itu berarti mengasihi adalah satu kewajiban dan bukan satu pilihan. Jika kita mengaku diri kita sebagai murid Yesus, maka kita harus saling mengasihi. Kewajiban di sini bukanlah suatu keterpaksaan, tetapi kewajiban untuk mengasihi merupakan suatu respon yang harusnya timbul dari kasih Tuhan yang luar biasa terhadap diri kita. Kita tidak mungkin mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kasih kita begitu terbatas. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, di mana kita yang tidak layak dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan mau mengasihi kita. Dengan kasih yang kita terima dari Tuhan ini, marilah kita juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sama seperti Yesus mengasihi kita, yang rela merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya dari membasuh kakinya sampai memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Sebab itu kita pun harus memiliki kerendahan hati seperti Yesus untuk melayani saudara-saudara kita yang seiman dengan penuh kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus mendorong kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup